Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Madara terus mendapatkan tekanan dari serangan Shibai. Setiap kali mencoba mendekat, Madara tidak mampu menyentuh tubuh Shibai sama sekali. Kekuatan refleksi yang dimiliki Shibai sangat berbahaya. Madara menyadari bahwa Shibai yang sekarang jauh lebih kuat dibandingkan Otsutsuki tertinggi sebelum memakan buah cakra. Terlebih lagi, Otsutsuki tertinggi yang sudah memakan buah cakra menjadi puluhan kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hati, Madara benar-benar paham perbedaan kekuatan mereka saat ini. Ia juga mulai memikirkan bagaimana keadaan Boruto dan Kawaki yang sedang menghadapi lawan di tempat lain, mengingat Otsutsuki tertinggi yang mereka hadapi kini sudah mencapai tingkat kekuatan yang sangat sulit ditandingi. Shibai terus mendesak Madara. Ia menciptakan serangan beruntun berupa angin topan yang berputar dengan jumlah sangat banyak. Lalu, ia membuat sabuk-sabuk besar yang menyebar ke seluruh permukaan tanah. Sabuk-sabuk itu tidak terhitung jumlahnya. Setelah itu, Shibai memasukkan elemen listrik ke dalam sabuk-sabuk tersebut hingga serangan listrik itu menghantam Madara dari segala arah. Madara segera terbang ke udara, mencoba menghindari serangan tersebut sambil menetralkannya menggunakan Gudo Udama. Namun, begitu ia mengangkat tubuhnya, tiba-tiba Shibai sudah berada di sampingnya. Madara terkejut dan langsung memukul Shibai dengan satu tangan, tetapi Shibai berpindah posisi begitu cepat. "Bisakah kau mengenaiku? Jika bisa, aku akan memujimu sebagai yang terkuat," kata Shibai dengan nada tenang. Mendengar itu, Madara memanjangkan Gudo Udama hingga membentuk duri, lalu menusukkannya ke tubuh Shibai. Serangan itu mengenai sasaran, tetapi tubuh Shibai langsung berubah menjadi asap kabut, mirip seperti teknik yang digunakan Itachi ketika tubuhnya berubah menjadi kawanan burung gagak. Madara melihatnya dengan raut terkejut. Kabut itu kemudian menghilang dan Shibai muncul di atas kepala Madara. Ia mencoba menginjak Madara dari atas, tetapi Madara menciptakan Mokuton, Kajukai Krin untuk melilit kaki Shibai dan membantingnya ke tanah. Namun, lagi-lagi tubuh Shibai berubah menjadi kabut dan muncul di dekat akar Mokuton tersebut. Dalam hati, Madara berkata, "Kau benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aku mengakui, kekuatanmu sekarang jauh lebih besar." Shibai menjawab, "Kau juga sama. Aku merasakan kau lebih kuat dibandingkan pertempuran kita sebelumnya, sebelum aku mati oleh Jogan tahap 4 Boruto. Sepertinya sesuatu telah terjadi padamu, Uchiha Madara." Tiba-tiba, di tengah pertarungan, Madara merasakan adanya sambungan komunikasi yang muncul di pikirannya. Bentuknya mirip seperti teknik komunikasi pikiran milik Ino, yang tidak membutuhkan suara. Semua yang terhubung hanya perlu berbicara melalui hati. Madara bertanya dalam pikirannya, komunikasi ini, rasanya asing. Apakah ini Momoshiki? Suara Momoshiki terdengar, bisakah kalian memberitahu di mana posisi masing-masing? Jujur saja, aneh rasanya harus bekerja sama dengan musuhku, para shinobi. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Cepat, katakan di mana kalian berada. Madara menjawab, "Aku berada di dekat pohon dewa yang sebelumnya mengeluarkan buah cakra. Aku sendiri di sini menghadapi Shibai." Momoshiki kemudian menyuruh yang lain melaporkan posisinya. Suara Kashin Koji terdengar, "Aku berada di desa Otogakure, sedang melawan Kinshiki sendirian." Naruto juga menimpali, "Aku dan Sasuke ada di desa Amegakure. Ishiki membawaku dan Sasuke ke sini." Toneri ikut melapor, "Aku diseret ke desa Sunagakure oleh Urashiki." "Momoshiki, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Momoshiki menjawab, "Dengarkan baik-baik. Komunikasi ini aku buat dengan kemampuan Shinjutsu. Tidak ada yang bisa mendengarnya, bahkan Otsutsuki tertinggi sekalipun, karena aku menggunakan DNA leluhurku dari masa lalu. Koneksi ini akan tetap ada meski kita berada di dimensi berbeda. Aku akan menjelaskan banyak hal. Selama ini, meski berada di tubuh Boruto, aku diam dan tidak memberi informasi karena aku setia pada klanku. Tapi mereka telah mengkhianatiku. Sekarang aku akan membantu kalian mengalahkan mereka, dengan satu syarat, jangan ganggu aku saat aku merasuki Boruto. Aku akan membantu membangkitkan Jogan tahap 5, lalu menggabungkan seluruh kekuatanku dengan kekuatan Boruto, termasuk buah cakra, untuk membalas semua pengkhianatan itu." Madara mendengar ini dengan raut bingung, khawatir akan keadaan Boruto.
Namun, ia sadar Momoshiki mungkin satu-satunya harapan untuk memulihkan bumi. Ia bertanya, "Momoshiki, apakah kau tahu cara mengalahkan mereka semua? Dan apakah kau tahu bagaimana mengembalikan bumi serta menghidupkan para shinobi yang mati akibat Shinju?" Momoshiki menjawab, "Tentu saja aku tahu. Kekuatan tempurku memang tidak setara dengan Otsutsuki tertinggi, tapi informasi yang kumiliki setara dengan mereka. Aku adalah keturunan leluhur para dewa Otsutsuki." Sasuke ikut bicara, "Jujur, aku masih belum percaya padamu. Kerja sama ini terjadi terlalu tiba-tiba. Apa kau tidak akan menyakiti Boruto saat merasukinya?" Momoshiki membalas, "Aku sudah tidak tertarik pada buah cakra. Yang kuinginkan hanyalah buah dari bumi, tapi itu sudah terlanjur hilang. Aku memilih menerima takdirku di dalam tubuh Boruto. Saat Jogan tahap 5 bangkit, aku hanya akan menggunakan tubuh Boruto untuk mengalahkan Otsutsuki tertinggi, lalu aku akan kembali diam. Itu saja." Toneri menimpali, "Tunggu. Mengapa harus merasukinya? Tidak ada cara lain?" Momoshiki menjawab, "Jogan tahap 5 sangat mengerikan, kau tahu itu. Jika digabungkan dengan karma dan kekuatanku, aku bisa menekan Otsutsuki tertinggi. Kesimpulannya, semua kekuatan Boruto, karma, Jogan tahap 5, buah cakra, Sage mode, akan aku gabungkan denganku untuk menumbangkan mereka. Aku juga akan menggunakan kekuatan terbesarku yang belum pernah kupakai." Semua yang mendengar mulai memahami tujuan Momoshiki. Madara hendak menanggapi, tetapi Shibai kembali menyerang tanpa henti. "Momoshiki, tetap aktifkan komunikasi ini. Aku tak bisa bicara lama." "Shibai mendesakku," kata Madara. Pertarungan pun berlanjut. Shibai menciptakan badai angin dari satu gerakan tangan, sementara Madara membalas dengan Doton, Yominuma untuk mengubah tanah menjadi lumpur. Shibai terperosok ke dalamnya, namun ia mengecilkan tubuhnya dengan Kokugan dan muncul di pundak Madara. Ia langsung melepaskan biju Dama, membuat Madara terpental akibat ledakan besar itu. Madara tergeletak di tanah dengan napas berat. Tiba-tiba, dari tubuhnya keluar aura cakra berwarna biru yang tampak berputar mengelilingi seluruh tubuhnya. Aura ini bukan cakra biasa, melainkan milik Indra Otsutsuki. Rupanya, sebelum momen ini, Madara sempat didatangi oleh kesadaran Indra di alam bawah sadarnya. Karena Indra sudah lama mati, yang datang bukanlah wujud fisiknya, melainkan kesadarannya saja. Melalui ikatan reinkarnasi cakra, Indra memutuskan untuk memberikan sebagian kekuatannya kepada Madara. Tubuh Madara langsung dipenuhi cakra yang mengalir deras, membuat atmosfer di sekitarnya terasa berat. Shibai yang menyaksikan hal itu tampak mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu bahwa buah cakra dari planet bumi bukan hanya memberi kekuatan besar, tetapi juga menyimpan seluruh pengetahuan yang pernah ada di planet ini, sejak awal kehidupan sampai saat ini. Siapapun yang memakan buah itu akan memiliki pengetahuan lengkap tentang sejarah dunia shinobi, termasuk semua teknik dan kekuatan yang pernah ada. Shibai merasakan aura indra yang meluap dari tubuh Madara, lalu berkata, "Jadi, leluhurmu memberikan kekuatan untuk membantumu, ya? Menarik, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Aku yang sekarang sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya." Madara tidak langsung menjawab. Ia membuka kedua matanya lebar-lebar, dan dari dojutsunya keluar api hitam yang langsung mengurung Shibai. Setelah itu, Madara berkata dengan nada tenang, "Sekarang aku mengerti. Aku bisa menggunakan kekuatan Indra Otsutsuki sepenuhnya." Shibai kini terperangkap di dalam api hitam tersebut. Madara kemudian mengaktifkan kekuatan di matanya sekali lagi, dan segel tak terlihat dari kekuatan Indra langsung mengikat tubuh Shibai. Namun, Shibai hanya mengibaskan kedua tangannya, dan seketika api hitam serta segel itu lenyap, tercerai-berai di udara. Melihat itu, Madara langsung terbang mendekat sambil memanggil patung Gedomazo miliknya. Gedomazo membuka mulutnya dan melepaskan serangan 4 elemen sekaligus. Kedua tangannya juga memanggil Raiton, Tenjinrai dengan sambaran yang sangat luas, mengarah langsung ke Shibai. Namun, Shibai hanya mengangkat kedua telapak tangannya dan menyerap seluruh serangan itu. Setelah menyerapnya, Shibai mengeluarkan pasir besi yang dibentuk menyerupai kepalan tangan besar. Melihatnya, Madara terkejut dan berkata, "Mustahil, bagaimana kau bisa menggunakan pasir besi?" Shibai menjawab dengan nada tenang,
Itu karena aku sudah memakan buah cakra dari bumi. Siapapun yang memakannya akan memiliki semua kekuatan shinobi. Saat pohon dewa menyerap cakra seluruh shinobi, kekuatan itu tersimpan di dalam buah, dan kami yang memakannya bisa mengaksesnya kapan saja. Madara mulai berkeringat dingin. Ia sadar para Otsutsuki kali ini benar-benar menguasai semua kekuatan shinobi yang pernah ada. Pasir besi itu meluncur tanpa henti ke arahnya, memaksanya terbang mundur sambil menghindar. Ia lalu mengakses penuh cakra yang diberikan Indra. Kedua tangannya kini dipenuhi energi yang berlimpah. Mokuton, Mokusatsu Jutsu, seru Madara. Kedua tangannya berubah menjadi kayu, muncul cabang-cabang, dan 10 jarinya memanjang seperti tombak kayu. Dengan hentakan kuat, ia menghancurkan pasir besi itu. Tameng cakra indra yang menyelimuti kayu tersebut membuatnya tidak bisa ditembus oleh pasir besi Shibai. Shibai kemudian mengaktifkan Kokugan, memunculkan pola yang sama seperti milik Ishiki. Dengan ini, ia mengakses dimensi Daikokuten. Namun, kekuatan Shibai jauh melampaui Ishiki. Ishiki hanya mampu mengeluarkan kubus merah, besi hitam, dan pilar besar. Sementara Shibai mampu memanggil benda-benda jauh lebih besar dan lebih banyak. Kali ini, Shibai mengeluarkan ratusan kubus hitam dari dimensinya. Kubus ini berbahan baja yang sangat kuat, berbeda dengan kubus merah Ishiki. Ratusan kubus itu melesat ke arah Madara. Madara mencoba menendang salah satunya, tetapi ia justru terdorong ke belakang. Kubus itu tidak bergeser sedikit pun. Madara akhirnya terhimpit pada dinding, namun segera menciptakan Mokuton, Mokujuheki berlapis-lapis untuk menahan kubus tersebut. Pertahanannya hanya bertahan sebentar sebelum hancur. Ia bergerak cepat ke samping, tetapi kubus lainnya muncul dari atas dan dari kedua sisi. Dengan cepat, Madara kembali mengakses kekuatan indra. Pusaran cakra mengelilinginya, berputar seperti teknik Uzuhiko, lalu membentuk bola mirip rasengan raksasa. Bola cakra itu menghantam kubus-kubus hitam, menghancurkannya dan melemparkannya jauh. Shibai tersenyum tipis dan berkata, "Luar biasa. Kekuatan indra Otsutsuki memang mengagumkan. Sepertinya kau bisa berbicara dengannya di alam bawah sadarmu." Madara menjawab tegas, "Jangan banyak bicara. Ayo selesaikan ini sekarang." Shibai menatapnya dan berkata, "Baiklah, kalau itu yang kau mau, aku akan mengakhirinya sekarang." Ia memanggil lebih banyak logam baja hitam dari Daikokuten, jumlahnya nyaris tak terbatas, lalu meluncurkannya ke arah Madara. Madara bergerak lincah untuk menghindar, tetapi satu serangan berhasil mengenai tangannya. Dengan cepat, Madara menciptakan Mokuton, Daijurin Jutsu untuk menahan serangan, sambil membuat tameng Gudo Udama yang diperbesar. Ia juga memanggil Mokuton, Jubakoiso, mengeluarkan akar-akar berduri dari tanah untuk mengikat tubuh Shibai. Begitu terikat, Madara memusatkan cakra dan membuat akar itu meledak secara bersamaan. Madara mengira Shibai sudah terkena serangan itu, tetapi ternyata Shibai menghilang dari dalam ledakan dan muncul tepat di belakangnya. Dari telapak tangannya, Shibai menciptakan Tomogoroshi no Haikotsu. Refleks, Madara berputar dan memukul Shibai dengan kekuatan penuh, membuatnya terpental jauh. Setelah itu, Madara langsung berbicara melalui sambungan pikiran pada Momoshiki. "Momoshiki, bagaimana ini? Shibai benar-benar kuat. Dia jauh berbeda dari yang dulu kami hadapi," kata Madara. Momoshiki membalas, "Tenang, aku akan memberikan strategi untuk kalian semua. Sekuat apapun mereka, aku tahu kelemahan masing-masing." Madara lalu bertanya, "Kau yakin? Bukankah Otsutsuki yang memakan buah cakra dari bumi akan berevolusi menjadi sempurna?" Momoshiki menjawab dengan nada serius. "Ya, itu memang benar. Buah cakra memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi tidak semua Otsutsuki memiliki tubuh yang cukup kuat untuk menahannya. Tubuh kami berbeda dengan manusia. Jika manusia memakan buah cakra dan tubuhnya tidak sanggup menahan kekuatannya, mereka akan langsung meledak dan mati. Namun, bagi Otsutsuki, meskipun tubuhnya tidak sanggup menahan kekuatan itu, mereka tidak akan mati begitu saja. Mereka akan tetap hidup seperti biasa, tetapi tubuh mereka akan mengalami kerusakan permanen. Beberapa bagian tubuh bisa kehilangan fungsi selamanya. Itulah kelemahan umum yang dimiliki semua Otsutsuki." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan.
Tapi, selain kelemahan umum itu, aku juga tahu kelemahan pribadi dari masing-masing Otsutsuki yang sedang kalian hadapi. Pertama, aku akan memberitahu kelemahan Kinshiki. Dia adalah Otsutsuki yang dulunya selalu setia padaku. Jujur saja, aku tidak pernah menyangka dia akan berkhianat. Kinshiki memiliki 4 kelemahan penting. Yang pertama, dia tidak bisa menyerap jutsu dalam skala besar karena tidak memiliki Rinnegan. Kelemahan kedua, penglihatannya tidak normal seperti Otsutsuki lainnya. Hanya mata kanannya yang bisa melihat dengan jelas. Mata kirinya sudah tidak berfungsi akibat kejadian di masa lalu, saat dia melindungiku dari serangan keturunan Otsutsuki tertinggi yang ingin membunuhku. Karena itulah dia selalu menutupi mata kirinya dengan kain, supaya musuh tidak tahu kelemahan itu. Momoshiki mengatur napas, lalu melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Kelemahan ketiga, meskipun tubuhnya besar, dia bisa bergerak sangat cepat. Namun, ketika berada di kecepatan tertingginya, dia hanya fokus melihat ke depan. Bagian belakang tubuhnya menjadi titik buta. Jadi, cara terbaik melukainya adalah menyerang dari belakang saat dia sedang bergerak cepat. Dan yang terakhir, dia punya luka besar di area jantungnya. Luka itu berasal dari serangan keturunan Otsutsuki tertinggi di masa lalu, ketika dia melindungi keturunan leluhurku. Serangan itu menembus dadanya dengan batang besi hitam, dan meninggalkan luka permanen. Aku tidak tahu apakah luka-luka ini sudah sembuh setelah dia memakan buah cakra dari planet bumi, atau justru masih ada. Itu harus kalian periksa sendiri di medan pertempuran. Kashin Koji terdengar dari jalur komunikasi pikiran. Wah, ini informasi yang sangat berharga. Baiklah, aku akan mencoba menganalisis apakah keempat kelemahan itu masih ada atau sudah sembuh. Tidak lama kemudian, suara Madara ikut terdengar. Lalu bagaimana dengan Shibai? Cepat katakan sekarang. Aku benar-benar sedang diserang hebat kali ini. Momoshiki membalas dengan suara tegas. Bertahanlah dulu, Madara. Aku akan menjelaskan semua kelemahan Otsutsuki yang sedang kalian hadapi. Namun, Shibai dan Otsutsuki tertinggi memiliki kerumitan yang sangat besar, sehingga penjelasannya akan memakan waktu. Jadi, aku akan mulai dari yang lebih mudah dulu, yaitu kelemahan Urashiki dan Ishiki Otsutsuki. Mendengar hal itu, Madara memilih menghentikan sementara komunikasinya dan kembali fokus menghindari serangan Shibai. Sementara itu, Momoshiki tetap menjelaskan kelemahan Ishiki dan Urashiki kepada Naruto, Sasuke, dan Toneri. Di arena pertempuran, Shibai tersenyum lebar sambil berkata kepada Madara, "Pukulanmu tadi benar-benar menarik. Aku suka sekali cara kau menyerang." Madara hanya berpikir dalam hati, "Aku tidak bisa terus begini. Kalau dibiarkan, aku akan kalah. Shibai terlalu kuat. Aku masih punya beberapa kekuatan rahasia, tapi aku ragu untuk menggunakannya sekarang. Aku harus membuat strategi supaya serangan itu tepat sasaran. Lebih baik aku mengulur waktu sambil menunggu informasi kelemahan Shibai dari Momoshiki." Ia kemudian melompat ke atas patung Gedomazo miliknya. Patung itu memunculkan sebuah penghalang besar yang dapat menyerap cakra lawan secara perlahan. Namun, Shibai hanya tertawa, lalu menerobos penghalang itu dengan mudah dan menendang Gedomazo hingga terbelah dua. Angin dari tendangan Shibai menghantam Madara keras sekali, membuatnya terlempar jauh. Madara terkejut. Bagaimana mungkin? Gedomazo dihancurkan hanya dengan satu tendangan? Fisiknya benar-benar luar biasa. Levelnya jauh di atas monster manapun yang pernah kulihat. Aku butuh bantuan Momoshiki sekarang juga. Tapi aku harus tetap tenang kalau mau bertahan. Madara berdiri kembali, menatap Gedomazo yang kini sudah hancur. Lalu adegan berpindah saat sosok yang dikenal sebagai rival ayah Momoshiki terlihat terjatuh ke tanah dengan tubuh penuh luka. Tangan-tangan misterius bermata banyak yang muncul dari tubuh Naruto telah berhasil mengikatnya erat. Sasuke, yang melihat situasi ini, langsung bersiap untuk mengakhiri hidup musuh tersebut. Ia mendekat sambil menciptakan panah indera yang dipenuhi energi dari buah cakra. Namun, sebelum sempat dilepaskan, Kawaki menahan gerakan Sasuke dan berkata dengan serius, "Tunggu dulu, Paman Sasuke. Bukankah kita sebaiknya bertanya dulu padanya soal keberadaan Rikudo Sanin dan Otsutsuki tertinggi? Ini bisa jadi kesempatan kita." Sasuke menatap Kawaki dengan tajam lalu menjawab dengan nada datar, "Tidak perlu.
Dia bukan tipe orang yang akan buka mulut. Bahkan dia lebih memilih mati daripada membocorkan keberadaan mereka. Jangan buang waktu. Lebih baik kita habisi dia sekarang juga. Tanpa ragu, Sasuke melepaskan panah indra itu ke perut musuh. Begitu panah menancap, segel tangan Sasuke mengaktifkan teknik tambahan, dan dari dalam panah tersebut muncul sambaran Chidori Rikudo yang terus menyerang tubuh musuh tanpa henti. Tubuhnya menjadi hitam terbakar karena serangan itu. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Musuh itu mengaktifkan dojutsunya dan menukar posisinya dengan Sasuke. Dalam sekejap, Sasuke yang berada dalam posisi menyerang justru kini berada dalam jebakan Chidori, sedangkan musuh berhasil berpindah ke tempat aman. Tapi tubuhnya sudah terlalu rusak. Ternyata efek dari teknik Tomogoroshi no Haikotsu milik Boruto sebelumnya membuat tubuhnya mulai membusuk dari dalam. Melihat peluang, Sasuke keluar dari jebakan Chidori dan langsung bergerak menuju musuh. Tapi musuh segera menggores tanah dan memunculkan sabuk hitam dari celahnya, lalu masuk ke dalam dan menghilang. Dia muncul kembali di dekat batang pohon dalam keadaan panik. Saat dia berniat kabur lebih jauh, tiba-tiba Boruto sudah berdiri santai bersandar di sampingnya. Dengan tenang, Boruto berkata, "Mau lari kemana? Kau pikir bisa menghindar dariku? Jangan bermimpi, aku akan terus memburumu kemanapun kau pergi." Musuh terkejut. Dalam hatinya, ia bergumam, "Tidak mungkin. Bagaimana bisa bocah ini begitu cepat dan tahu keberadaanku?" Ia mencoba menggores pohon lagi untuk menciptakan sabuk hitam dan melarikan diri. Kali ini, ia berhasil kabur dan muncul di dekat sungai yang berada di lembah akhir desa Konoha. Dengan napas terengah, ia bergumam, "Sial, tubuhku sudah terlalu rusak. Aku tidak bisa membuka portal dimensi. Aku terpaksa kabur di planet ini saja." Namun belum sempat ia memikirkan jalan kabur lainnya, Boruto kembali muncul, duduk santai di atas batu sambil berkata, "Sudah aku bilang, kau tidak akan bisa lari dariku. Sepanjang kau masih di bumi, aku akan terus mengejarmu. Dan sekarang tubuhmu sudah membusuk, jadi jangan harap bisa kabur ke dimensi lain." Rival ayah Momoshiki menatap Boruto dan berkata dengan nada bingung, "Apa sebenarnya kemampuanmu? Bagaimana kau bisa mengejarku seperti ini?" Tiba-tiba, Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki muncul mengelilingi musuh itu dengan ekspresi yang sangat serius. Musuh yang sudah terluka itu berkata dalam hatinya, "Aku pernah menjadi Otsutsuki tertinggi. Tapi sekarang, aku seperti makhluk lemah yang dipermainkan oleh para shinobi ini. Apakah ini hanya ilusi dojutsu mereka?" Ia berusaha menciptakan sabuk hitam lagi untuk kabur, tapi sabuk itu mengecil dengan sendirinya. Kawaki, menggunakan kekuatan Nahikona, telah mengecilkannya. Musuh lalu mencoba menciptakan banyak sabuk hitam sekaligus, namun semua itu juga ikut mengecil. Kawaki berhasil menghentikannya. Boruto pun berjalan mendekat dan memegang pundak musuh itu. Ia berkata pelan namun tegas, "Sudah cukup. Kau pantas mati. Ini akhir dari pengkhianatanmu." Lalu, Boruto menancapkan 10 Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuh musuh berubah menjadi abu. Tidak berhenti di situ, Madara mengaktifkan Susanoo sempurna dan mengangkat kakinya. Ia menginjak tubuh musuh itu dengan keras. Tanah bergetar hebat akibat injakan Susanoo. Tubuh musuh itu hancur parah, tinggal tulang-tulangnya yang remuk. Tapi anehnya, ia masih sadar. Dengan suara lirih dan penuh rintihan, ia berkata, "Kalian shinobi memang pengecut. Kalian bilang membenci budaya kami, tapi kalian juga ikut memakan buah cakra, yang jelas-jelas berasal dari pohon Shinju yang kalian benci itu. Kalian sama saja. Tapi tidak apa-apa, aku akan mati dengan kepala tegak sebagai Otsutsuki sejati. Tidak seperti kalian, yang kehilangan prinsip." Naruto lalu berjalan pelan mendekatinya dan berkata, "Tubuhnya memang lemah, tapi jiwanya belum hilang." Boruto menambahkan, "Kalau dia mati, lalu bagaimana kita bisa menemukan Otsutsuki tertinggi dan Rikudo Sanin?" Kawaki menjawab, "Kita bukan hanya kehilangan petunjuk soal mereka. Kita bahkan belum tahu bagaimana keadaan Himawari di dimensi lain. Dia sedang bertarung dengan Code." Sasuke menimpali, "Sebelum membahas yang lain, kita harus pastikan jiwa musuh ini benar-benar musnah. Aku tidak mau dia menanam karma atau reinkarnasi lagi. Kita harus menghapusnya sepenuhnya." Meski tubuh musuh hancur, ia masih bisa berbicara, meski tidak bisa berdiri. Keadaan begitu tegang. Di saat itu, adegan berpindah ke dimensi lain,
tempat Himawari dan Orochimaru sedang bertarung melawan Otsutsuki Code. Lokasi itu terlihat hancur parah, dipenuhi bangkai ular Orochimaru yang membusuk. Rupanya, Orochimaru sempat memanggil banyak ular, tapi semua dikalahkan. Di langit, Code masih mengapung tanpa luka. Himawari sudah berada dalam mode Kurama dan dikelilingi cakra Kaguya. Sarada yang melihat itu berkata, dia sungguh kuat. Aku tak menyangka Code bisa berevolusi sejauh ini. Code menjawab, aku sudah bilang sejak dulu. Dari kecil aku memuja klan Otsutsuki. Bahkan saat di Kara, aku satu-satunya yang menjunjung tinggi warisan mereka. Ishiki adalah panutanku, dan Otsutsuki tertinggi memberiku kekuatan besar karena kesetiaanku. Kalian semua hanya menghalangi jalan. Saat Code terus bicara, tiba-tiba Itachi muncul di belakangnya dan membakar tubuhnya dengan amat rasu. Api hitam menyelimuti tubuh Code. Mitsuki pun muncul dari atas dan mengirimkan ular raksasa dari Sage Mode. Ular itu melahap Code yang sedang terbakar. Mitsuki lalu mengarahkan ular itu ke Sarada. Sarada membuka Mangekyo Sharingan-nya dan menciptakan portal gravitasi kecil yang langsung menyedot ular beserta Code di dalamnya. Mitsuki sengaja mengorbankan salah satu ularnya demi menghancurkan Code. Namun Code mengaktifkan karma putih miliknya dan mengeluarkan kubus merah seperti milik Kawaki. Kubus itu menghantam portal Sarada hingga hancur, dan ia juga mengecilkan portal itu dengan kekuatan Nahikona miliknya. Sarada yang melihatnya terkejut dan berkata, "Tunggu, bukankah itu kekuatan yang selalu dipakai Kawaki?" Himawari mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara tenang namun serius, "Ya, kau benar. Kekuatan yang dimiliki Code sekarang ini memang terlihat sangat mirip dengan apa yang biasa digunakan Kawaki." Mendengar pernyataan Himawari, Orochimaru menjelaskan dengan nada datar dan penuh perhitungan, "Aku pernah mendengar dari Amado dan Naruto, jauh sebelum ini terjadi." Katanya, Ishiki sempat memberikan karma kepada dua orang sekaligus, yaitu Kawaki dan Code. Tapi hasilnya berbeda. Code mendapatkan karma putih, sedangkan Kawaki memperoleh karma yang biasa, yang lengkap. Orochimaru berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, dari sudut pandang Ishiki, karma putih itu dianggap cacat. Karena melalui karma putih, Ishiki tidak bisa hidup kembali. Sedangkan melalui karma Kawaki, dia bisa bereinkarnasi dengan sempurna. Tapi jika kita melihat dari sisi kita sebagai manusia biasa, karma putih justru jauh lebih berbahaya. Orochimaru menatap mereka satu persatu, lalu menambahkan, kau tetap bisa mendapatkan kekuatan penuh Ishiki tanpa harus menjadi wadah yang bisa dihuni oleh Ishiki. Sedangkan Kawaki, meskipun punya kekuatan yang sama, harus menghadapi risiko kehilangan nyawanya karena tubuhnya bisa diambil alih oleh Ishiki. Inilah mengapa perbedaan sudut pandang antara manusia dan klan Otsutsuki seringkali saling bertentangan. Itachi yang berdiri tak jauh dari mereka langsung menyahut, jadi dengan kata lain, Code bisa saja jadi lebih berbahaya daripada Kawaki? Kabuto menjawab dengan wajah serius, kelihatannya memang begitu. Kita harus ekstra waspada. Itachi, aku dan Orochimaru akan menggunakan teknik rahasia dari Sage Mode kami. Kami butuh bantuanmu untuk mengalihkan perhatian Code. Lakukan apa saja yang bisa membuatnya kehilangan fokus. Mendengar itu, Itachi langsung menoleh ke Himawari. Himawari, bagaimana dengan Kaguya? Maukah kau meminjam kekuatannya sekarang? Kita akan mengikuti rencana Kabuto dan Orochimaru. Tanpa banyak bicara, Himawari menutup matanya dan masuk ke alam bawah sadar untuk berkomunikasi langsung dengan Kaguya. Dalam alam bawah sadarnya, Himawari membuka suara lebih dulu. Kaguya, bagaimana kondisi kekuatanmu saat ini? Aku berharap rencana kita kali ini tidak gagal seperti sebelumnya. Kaguya menjawab pelan namun jelas, dulu, saat Code belum menjadi Otsutsuki sepenuhnya, aku bisa menanganinya dengan mudah. Tapi sekarang dia sudah berbeda. Kekuatan yang dia miliki kini sudah sangat merepotkan. Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku masih memiliki banyak kekuatan tersembunyi yang belum pernah kau gunakan. Gunakan aku untuk mengalihkan perhatiannya bersama Itachi. Setelah itu, biarkan Orochimaru dan Kabuto menyerangnya dengan kekuatan Sanin Mode mereka. Setelah mereka menyerang, kau bisa kembali muncul untuk mengakhiri semuanya. Mendengar arahan Kaguya, Himawari membuka matanya dan memberi isyarat pada Itachi. Keduanya langsung bergerak serentak ke arah Code. Itachi segera menciptakan ribuan burung gagak yang berterbangan menyebar ke segala arah. Di sisi lain, Code melesat cepat dan menyerang dengan melontarkan banyak batang besi hitam ke arah mereka. Beberapa menancap ke tubuh Itachi,
Tapi tubuh itu langsung berubah menjadi kumpulan burung gagak, menandakan itu hanyalah ilusi. Himawari tak mau kalah. Ia maju dan memukul Code dengan cakra Kurama yang membalut tubuhnya. Serangannya dilanjutkan dengan rentetan pukulan teknik Hakekuso milik klan Hyuga, hingga mencapai 1000 kali pukulan. Satu pukulan saja cukup kuat, apalagi 1000. Ditambah lagi, tubuh Himawari kini diperkuat oleh kekuatan gabungan dari Kaguya, Kurama, dan Hamura. Code mencoba bertahan dengan menyilangkan tangannya, menahan pukulan Himawari. Tapi serangan itu tetap mendorongnya mundur. Di saat itu, Mitsuki muncul dari belakang dan menggunakan ular-ularnya untuk membelit pinggang Code, membuatnya semakin sulit bergerak. Serangannya cepat sekali. Jadi ini kekuatan khas klan Hyuga, kata Code sambil terengah. Merasa terpojok, Code mengaktifkan karma putihnya dan mengecilkan tubuhnya sendiri. Tapi Himawari bisa merasakan pergerakan cakranya dengan sangat jelas, dan ia terus mengejar dengan kecepatan tinggi. Code mendarat di dekat bangkai ular. Namun tanpa disadarinya, Orochimaru muncul dari dalam tanah dan menarik kakinya paksa hingga tubuh Code terperosok. Orochimaru bisa mencairkan tubuhnya seperti cairan dan menyusup ke tanah layaknya Zetsu putih. Begitu Code terjatuh, Kabuto muncul dan langsung mengeluarkan kekuatan Sanin mode rahasia yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. Ini adalah kali pertama dia menggunakannya secara penuh. Orochimaru segera memberi arahan, "Kabuto, cepat selesaikan. Jangan beri dia kesempatan lagi." Kabuto memancarkan cahaya dari tubuhnya. Ia melepas jubah merahnya, dan tubuhnya berubah drastis. Telinga ular muncul, ekornya memanjang, taring terlihat jelas, dan matanya berubah menyerupai mata ular. Orochimaru pun memunculkan aura Sage mode miliknya. Cakra yang keluar begitu besar sampai menyebabkan getaran di sekitar. Warna matanya berubah menjadi kuning terang. Code mulai bersiap, memegang tongkatnya erat-erat. Kabuto membuat segel tangan dan berkata, "Dai Baku Fujutsu." Dari mulutnya keluar angin besar membentuk pusaran yang sangat kuat, menyerang Code dari arah depan. Tapi Code menyerap semua angin itu menggunakan karma putihnya. Tak berhenti di situ, Orochimaru muncul dari belakang dan melancarkan serangan Katon, Goenka, membakar punggung Code. Lalu, ia menghantamnya lagi dengan pukulan cakra Sage mode. Tubuh Code terlempar ke arah Kabuto. Kabuto yang sudah siap, membuat segel tangan dan berteriak, "Sen, Hakugeki no Jutsu." Seekor naga merah raksasa keluar dari tubuh Kabuto dan langsung melahap tubuh Code. Kabuto dan Orochimaru menggabungkan cakra mereka untuk mengaktifkan teknik terakhir, Kawarimi no Jutsu. Naga merah itu membesar dan menggiling Code dengan elemen-elemen seperti api, petir, dan air secara terus-menerus. Serangan berputar sangat cepat di dalam mulut naga. Terdengar jeritan Code karena kesakitan. Naga itu ternyata juga menyerap cakra Code secara perlahan melalui lidah di dalam mulutnya, dan cakra tersebut masuk ke dalam tubuh Kabuto. Terpojok, Code mengeluarkan bola Budodama besar dan meledakkannya. Ledakan itu menghancurkan naga merah dan Code berhasil lolos. Ia langsung mengecilkan tubuhnya agar tidak terlihat. Orochimaru kebingungan dan bertanya, "Himawari, di mana dia sekarang?" Himawari menjawab cepat, "Dia berada di belakang Mitsuki." Mitsuki langsung berbalik dan memanggil 100 ular dari bawah tanah. Karena ia tidak bisa melihat Code, ia hanya bisa menyerang secara acak. Namun, tiba-tiba 100 ular itu tertancap batang besi hitam dari arah tak diketahui. Saat itu, Himawari melihat Code sedang duduk santai di pundak Mitsuki. Tanpa ragu, ia melesat dan menebas tubuh Mitsuki dengan Yasogami milik Kaguya. Pukulan itu membuat tubuh Mitsuki dan Code terpental. Kabuto berteriak, "Himawari, kenapa kau menyerang Mitsuki?" Himawari menjawab tegas, "Karena aku melihat dengan jelas dia duduk di pundak Mitsuki. Dia sedang mengecilkan tubuhnya. Jadi aku serang mereka berdua." Code menusuk Mitsuki dengan batang besi hitam. Tapi tubuh Mitsuki malah berubah menjadi kayu. Code bergumam, jadi itu hanya Bunshin. Sejak kapan dia menukar dirinya? Ternyata, saat Mitsuki mengeluarkan 100 ular sebelumnya, tanah dan udara penuh dengan debu. Di momen itulah, Mitsuki menggunakan kecerdasannya untuk menukar posisi dengan Bunshin. Yang asli sembunyi di bawah tanah. Hanya Himawari yang bisa melihat semua itu. Maka wajar jika yang lain terkejut saat melihat Himawari menyerang Mitsuki. Sementara itu, Code jatuh ke tanah sambil berkata dalam hati, "Sial, aku tidak menyangka bisa terkecoh oleh tipuan seperti itu." Setelah Himawari berhasil menyerang Code,
Mitsuki yang asli akhirnya muncul dari bawah tanah. Ia langsung menyerang Code yang sedang terbaring lemah di tanah dengan menggigit tubuhnya melalui ular yang muncul dari lengannya. Ular itu bukan sembarang ular. Racun yang disalurkan melalui gigitan itu adalah racun khusus yang bisa membekukan sel-sel tubuh lawan. Racun tersebut masuk ke dalam tubuh Code dan mulai menunjukkan efeknya. Meskipun begitu, Code dengan cepat mengecilkan tubuhnya dan berpindah ke atas sebuah batu. Ia tampak mencoba menstabilkan diri, tetapi efek racun itu tetap terasa. Tubuhnya mulai melemah dan tidak bisa digerakkan dengan baik. Melihat peluang itu, Kabuto segera membentuk segel dengan tangannya dan berkata, "Nahanja Naojutsu." Seketika, bulu-bulu kecil keluar dari tubuh Kabuto dan berterbangan di udara, mendekati Code perlahan sebelum akhirnya masuk melalui hidungnya. Code terlihat mulai kebingungan. Kepalanya terasa pusing, dan keseimbangannya mulai hilang. Ternyata, bulu-bulu itu mengandung cakra khusus yang bisa memicu efek ilusi seperti genjutsu. Teknik ini pernah digunakan Kabuto saat ujian Chunin dulu. Melihat Code terganggu, Orochimaru memanfaatkan momen itu. Ia segera melancarkan teknik Mukiense, sebuah jutsu yang bisa menghidupkan benda mati seperti batu dengan cakra alam. Benda-benda anorganik di sekitar mereka mulai terangkat dan berputar di udara, lalu meluncur dengan cepat ke arah Code. Benda-benda itu menabraknya satu demi satu. Setiap kali benda itu hancur, Orochimaru menciptakan ulang dari benda lain di sekitarnya, menciptakan siklus serangan yang tiada henti. Serangan ini berhasil membuat tubuh Code makin melemah. Melihat Code dalam keadaan tak berdaya, Himawari mengambil langkah selanjutnya. Ia menggunakan segel Shinjutsu warisan dari Kaguya. Segel ini memiliki kemampuan untuk memisahkan cakra dan kekuatan dari tubuh seseorang tanpa membunuhnya. Himawari menempelkan segel itu dan mulai menarik kekuatan dari tubuh Code secara perlahan. Code yang menyadari dirinya sedang disegel mencoba bertahan. Namun, efek racun dan genjutsu membuatnya sulit berkonsentrasi. Di saat itu, Itachi muncul dari belakang dan langsung menggunakan Amaterasu, api hitam yang membakar tubuh Code untuk mengganggu fokusnya lebih jauh. Code tampak semakin melemah. Namun, tiba-tiba sebuah portal besar muncul di langit. Dari portal itu, aliran cakra yang sangat kuat mengalir dan masuk ke tubuh Code. Cakra ini begitu besar, sebanding dengan kekuatan seluruh tim yang sedang melawannya. Seketika tubuh Code pulih, dan segel yang digunakan oleh Himawari kehilangan efeknya. Melihat kejadian aneh itu, Orochimaru terkejut dan berkata, "Portal itu dari mana asalnya? Tidak mungkin cakra sebesar ini muncul begitu saja." Kabuto menambahkan, sepertinya ada pihak lain yang membantu Code. Seseorang yang sangat kuat. Code berdiri lagi dengan kondisi tubuh yang sudah pulih sepenuhnya. Ia berkata, "Otsutsuki tertinggi telah menyelamatkanku lagi. Aku berhutang padanya. Sebagai balasan, aku akan mengambil Kurama dari tubuh Himawari dan menghabisi kalian semua di sini." Mendengar itu, Orochimaru bertanya, "Otsutsuki tertinggi? Di mana dia sekarang? Apa kau tahu bagaimana keadaan Naruto dan Sasuke?" Code menjawab, "Aku tidak tahu keberadaannya. Begitu juga dengan kondisi Naruto dan Sasuke. Tapi aku merasa rival ayah Momoshiki sedang dalam bahaya sekarang." Sementara percakapan itu berlangsung, Mitsuki tiba-tiba meluncur dari atas dan menyerang Code dengan jutsu petir Raiton, Hebi Mikazuchi. Namun serangan itu tidak membekas sedikit pun. Mitsuki terlihat heran dan berkata, "Kenapa seranganku tidak berdampak? Ini tidak masuk akal." Ia lalu mencoba menggigit tubuh Code lagi, tetapi cairan asam keluar dari tubuh Code dan masuk ke mulut ular Mitsuki. Ular itu langsung membusuk dan taringnya patah. Code menatap Mitsuki sambil berkata, "Silakan coba lagi jika bisa. Kekalahan yang sebelumnya tak akan terjadi lagi." Dengan karma putih yang aktif, Code mengangkat kedua tangannya. 1000 batang besi hitam muncul dan menghujani seluruh tim. Orochimaru, Sarada, Kabuto, Itachi, Mitsuki, dan Himawari semuanya terkena serangan itu dan terluka. Tak lama kemudian, Code mengeluarkan sebuah kubus merah besar dan menjatuhkannya ke arah mereka. Namun, cakra Kurama keluar dari tubuh Himawari dan membentuk perisai, menghentikan kubus itu tepat sebelum menghancurkan mereka. Semua orang berhasil diselamatkan. Kabuto segera menggunakan teknik regenerasi untuk menyembuhkan lukanya. Kurama lalu berbicara dari dalam tubuh Himawari. "Himawari, kekuatan Code sekarang berbeda. Aku yakin kekuatan itu berasal dari Otsutsuki tertinggi yang muncul melalui portal tadi. Bolehkah aku berbicara dengan Kaguya melalui alam bawah sadarmu?"
Himawari menjawab, boleh. Tapi untuk apa kau ingin bicara dengannya? Kurama menjawab, ada beberapa hal penting yang perlu aku sampaikan. Tak lama kemudian, Himawari membuka jalur komunikasi di dalam tubuhnya. Kaguya muncul dalam bentuk kesadaran cakra. Ia menatap Kurama dan berkata, Biju ekor 9, ada apa kau ingin berbicara denganku sekarang? Kurama menjawab dengan suara tenang, jujur saja, aku masih menyimpan rasa benci padamu. Semua yang kau lakukan di masa lalu belum bisa aku lupakan. Ini mungkin pertama kalinya kita berbicara seperti ini. Walaupun dulu kau musuhku, saat ini aku ingin mencoba berdamai, demi menyelamatkan dunia shinobi. Kaguya terlihat terkejut, lalu menjawab, aneh rasanya melihatmu seperti ini. Apakah karena kau lama tinggal bersama keluarga Uzumaki Naruto? Kurama menjawab, dan seperti biasa, kau masih saja memanggilku dengan sebutan, Biju ekor 9. Aku benci panggilan itu. Kaguya mengangguk kecil dan berkata, ya, pada akhirnya hubungan kita memang tidak pernah baik sejak dulu. Tapi aku penasaran, apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan? Kurama melanjutkan, begini, karena sekarang kau hidup dalam bentuk kesadaran cakra. Aku ingin tahu, apakah kau masih bisa menggunakan seluruh kekuatanmu seperti saat kau masih hidup dulu? Jika iya, aku ingin kita bekerja sama. Walaupun aku enggan melakukannya, aku rasa ini perlu, untuk Himawari, dan untuk keselamatan dunia shinobi.